Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teknisi Dadakan. Oke teman-teman, kita kedatangan servisan Magicom digital merek Yongma. Info dari yang punya sih error dipakai ketika mau dipakai ya, pas dicolok belum sempat dipencet tombol warming atau cooking. Jadi setelah saya buka, saya cek, ternyata memang sebenarnya sih kalau kendala error itu bermasalahnya ada di kabel sensor pemanas atau penghangat ya. Nah, pas saya buka langsung deng deng. Nah, ini dia kabelnya warna biru yang menuju ke tutup. Nah, itu ada yang putus. Malah dua-duanya lagi, kabel heater penghangatnya dan kabel sensornya. Tapi teman-teman juga harus mengecek sebelumnya sih, takutnya ada kabel yang putus di area sensor penanak ya, buat masak nasi atau bagian penghangat baik bodi maupun tutup. Nah, di sini yang paling sering rawan terjadi adalah kabel yang menuju ke tutup, karena di situ kan ada pergerakan dari pintu ya, lama-lama kabelnya bisa putus juga di situ. Nah, di sini kebetulan dua-duanya itu putus. Entah yang warna hitam itu kabel sensor atau yang warna biru itu ya kabel sensornya. Bisa jadi yang biru sensor atau yang hitam itu yang sensor. Tapi intinya adalah kalau misalnya kode error itu muncul, berarti kabel sensor ada yang putus atau bermasalah di termisnya atau termostatnya. Oke, kita langsung eksekusi ya. Tapi sebelumnya teman-teman juga pastiin dulu dibersihin kalau misalnya ada kotoran atau ada benda-benda asing yang nanti bisa menyebabkan Magicom tuh jadi bau gitu, bangke atau apa. Oke, kita pisahin aja antara tutup sama bodi. Lalu kita buka bagian covernya. Kalau teman-teman udah bisa memastiin kalau kerusakannya itu ada di bagian kabel, bisa langsung buka tutupnya sih, nggak usah dipretelin seperti ini. Tapi alangkah baiknya kita cek juga tuh keseluruhan dalamnya, siapa tahu ada benda asing yang kadang-kadang suka bikin Magicom tuh jadi bau ya, kayak seperti cicak atau apa gitu, atau nasi-nasi yang sisa-sisaan. Nah, di sini kita cukup untuk menyambung, tapi sebelumnya kita kupas dulu kabelnya. Jadi kita nggak melakukan penambahan kabel karena kabelnya itu cukup panjang. Nah, untuk langkah penyambungannya, kalau teman-teman nggak punya solder bisa dililit ya, dililit, tapi ya lilitannya yang bagus. Kemudian isolasinya juga harus rapat juga sih. Nah, di sini saya menggunakan heat shrink atau isolasi bakar. Nah, isolasi bakar saya gunakan 2 lapis karena saya menggunakan solder, nggak dililit. Nah, solderannya itu harus matang, syaratnya supaya dia kalau misalnya ada panas itu nggak meleleh. Nah, setelah kita melakukan penyambungan di kabel biru dan hitam, karena yang putus itu kebetulan dua-duanya, nah kita langsung rakit lagi. Tapi perhatiin juga untuk pergerakan kabelnya. Nanti setelah dirakit, dimasukin ke bagian engsel. Nah, teman-teman harus perhatikan kabelnya tidak terjepit. Nah, jadi nanti isu dari kabel putus kena engsel atau kejepit itu sudah nggak ada ya. Sangat wajar kalau misalnya kabel-kabel yang ada di tutup, bagian tutup tuh di bagian engsel khususnya itu putus ya, karena pada pergerakan di bagian engsel. Jadi sudah sangat lumrah itu untuk semua jenis Magicom, baik kalau misalkan Magicom digital ya. Digital, kalau misalnya kabel sensornya udah putus ya, nanti ada perintah kode error. Jadi Magicom itu nggak bisa dipakai. Beda halnya kalau misalkan Magicom yang konvensional. Nah, setelah kita melakukan perbaikan, kita cek dulu nih sebelum kita rakit secara utuh untuk memastikan pekerjaan ini selesai dan solusi untuk kode error itu sudah tidak ada lagi. Oke, langsung saja colok ke kotak ya, stekernya. Nah, oke, alhamdulillah di sini solusinya sudah ada, yaitu berarti memang betul bahwasanya kode error itu sudah dipastikan kabel sensor yang di pemanas atau di penghangatnya itu putus atau bermasalah si termisnya. Oke, setelah itu nanti kita rakit kembali ya bagian bodi dan bagian tutup bawah covernya. Tapi
teman-teman juga harus memastikan untuk tidak untuk membersihkan, maksudnya untuk membersihkan bagian-bagian yang mungkin kotor atau ada kotoran. Oke, jangan lupa tutupnya dipasang kembali ya. Kalau misalnya nggak dipasang ya nanti nggak bisa dipakai juga sih. Nah, dipasang lagi sebagaimana tadi di awal kita buka. Jadi nggak ada baut kok di bagian sini, hanya untuk lock klip aja gitu. Nah, terus kita pasang tutupnya di bagian bodinya. Nah, teman-teman di sini harus perhatikan juga untuk si pergerakan pintunya atau tutupnya itu. Nah, diperhatikan kalau misalkan ada kabelnya nanti kejepit lagi ya, mungkin nggak lama lagi ya putus. Oke, setelah itu kita pasang dan kita rapikan kabelnya supaya nanti nggak terlalu banyak yang menjuntai. Kita rapikan. Nah, di sini existing atau kabelnya tuh masih lebihnya tuh masih panjang. Jadi tadi saya nggak melakukan penambahan kabel, hanya untuk penyambungan kabel. Lalu kita pasang bodinya. Jangan lupa bautnya juga dipasang. Oke, setelah ini mungkin kita akan melakukan pengetesan sementara untuk memastikan bahwasanya magicomnya itu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Di sini nanti saya cuma menggunakan media air ya, tidak menggunakan beras atau untuk menanak nasi. Oke, kita tes lagi sekali lagi untuk memastikan setelah diinstal itu kondisinya itu normal kembali. Oke, bisa dilihat sini sudah ada proses untuk pemanas atau proses memasak nasinya. Dan kita coba dengan menggunakan air saja. Oke, saya tuangkan air secukupnya. Nanti kita akan melakukan proses penanak nasi dan video akan saya skip ya. Oke teman-teman, di sini setelah beberapa saat ya, hitungannya setengah jam lah supaya airnya mendidih. Di sini airnya sudah mendidih dan alhamdulillah sudah berhasil. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.